Selamat pagi adik-adik. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita memasuki pembelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saat ini kita akan belajar mengenai menanamkan sikap semangat persatuan dan kesatuan dalam berbagai kehidupan. Saat ini kita tinggal menikmati dan mensyukuri apa yang telah diperjuangkan para pejuang kita di masa lalu untuk bangsa Indonesia. Semangat dan kesatuan bisa kita lakukan mulai dari hal yang terkecil. Contohnya, kita mengikuti upacara bendera, kita melakukan kerja gotong royong, ya. Kita tidak membedakan teman. Menanamkan sikap, semangat persatuan, dan kesatuan dalam berbagai kehidupan. Contohnya, yang pertama, di dalam kehidupan keluarga. Keluarga merupakan lingkup terkecil dari masyarakat. Setiap hari, bahkan setiap saat akan terjadi pertengkaran jika kita tidak mau menjaga kerukunan di dalam keluarga. Ketika satu perbedaan tidak bisa kita sikapi dengan bijak, maka yang ada hanya pertengkaran. Lah, kalau di dalam keluarga itu hanya ada terjadi pertengkaran dan pertengkaran, maka kehidupan di dalam keluarga tidak akan terasa damai. Adapun perilaku yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, yang pertama, ibadah bersama orang tua. 2. Pembagian tugas yang adil kepada semua anggota keluarga. 3. Menikmati hiburan bersama. 4. Menyelesaikan segala permasalahan dengan musyawarah. Jadi segala sesuatunya harus dibicarakan dengan musyawarah. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Contoh penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjalankan piket kelas. Di sini, seorang siswa wajib menjalankan piket kelas yang sudah dijadwalkan. Dengan menjalankan piket kelas bersama, maka akan menumbuhkan rasa kebersamaan dengan teman yang lain. Yang kedua, menghormati budaya lain. Di dalam kita berteman di sekolah, pastinya ada perbedaan budaya. Contohnya, ada teman kita yang berbeda suku. Tentu, budaya yang ada juga semakin beragam, ya. Caranya bagaimana? Kita mau toleransi terhadap budaya orang lain atau teman lain. Yang ketiga, saling membantu teman yang kesulitan. Di sini apabila ada teman yang misalnya kesulitan dalam memahami materi pelajaran, sedangkan kamu sudah dapat mengerti dengan baik, kamu bisa membantu temanmu yang kesulitan ini tanpa memandang siapa dia, bagaimana tingkat kepandaiannya, bagaimana agamanya, ya. Kita tidak memandang apapun ketika kita mau membantu teman. Yang keempat, menaati peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu dibuat untuk seluruh warga sekolah. Jadi tidak pandang bulu, semua warga sekolah harus mau menaati peraturan sekolah. Yang kelima, bermain tanpa membedakan teman. Nah, di sini tanpa membedakan teman berarti kita tidak boleh membedakan yang laki-laki atau perempuan, yang pandai maupun yang kurang pandai. Kemudian
yang kaya maupun yang dari golongan ekonomi menengah dan lain sebagainya. Jadi kita tidak memandang ketika sedang berteman dengan teman kita, tidak boleh memandang dari sudut yang lain. Jadi semua dianggap sama. Kita tidak boleh memandang mereka dari agama misalnya. Saya mau bermain dengan teman yang seagama saja, tidak boleh ya. Saya hanya mau berteman dengan teman yang sama-sama dari suku yang sama, itu juga tidak boleh. Yang keenam, belajar bersama. Belajar bersama itu akan menumbuhkan semangat kebersamaan, keakraban antar teman. Ya, yang nomor 7 adalah menjenguk teman yang sakit. Menjenguk teman yang sakit itu merupakan pengamalan Pancasila sila yang kedua. Sila kedua mengajarkan kita untuk dapat peduli terhadap sesama, ya. Kemudian contoh tindakan yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Contohnya, 1. Tawuran. Tawuran hanya akan memecah belah persatuan karena pasti akan terjadi pertikaian, akan menimbulkan korban, baik itu luka ya atau mungkin sakit. Yang kedua, mengejek teman. Mengejek teman itu tidak mencerminkan sikap persatuan karena akan mengakibatkan teman kita menjadi terluka hatinya. Yang ketiga, sombong. Sikap sombong itu tidak mencerminkan persatuan. Ketika ada teman lain yang sombong, maka akan memunculkan perselisihan. Karena akan timbul rasa tidak suka dan lain sebagainya. Yang keempat, membeda-bedakan teman. Jadi membeda-bedakan teman berarti kita tidak menganggap teman kita itu sama dengan kita. Membeda-bedakan teman berarti menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Nah, ini adalah contoh beberapa sikap yang atau tindakan yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh sikap kita di lingkungan masyarakat. Contoh penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan jadwal ronda. Kedua, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Ketiga, menjenguk tetangga yang sakit. Yang keempat, turut dalam kegiatan kerja bakti lingkungan. 5. Membantu tetangga yang sedang dalam kesusahan. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia tidak luput dengan interaksi sosial. Manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat bertahan hidup. Jadi kita harus punya rasa sadar diri dengan kondisi di lingkungan kita. Kita harus peka terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, karena kita adalah bagian dari masyarakat. Kita lanjutkan tentang sikap dan komitmen dalam lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, senantiasa meningkatkan sikap toleransi. Sikap toleransi adalah sikap saling menghormati di antara seorang dengan seorang yang lain atau seorang dengan kelompok yang lain yang memiliki suatu perbedaan, ya, entah itu perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat atau yang biasa disingkat dengan SARA. Sikap toleransi harus senantiasa ditingkatkan, mengingat penyebab terjadinya disintegrasi nasional bangsa yang terus muncul. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu, keadaan terpecah belah,
hilangnya keutuhan atau persatuan. Padahal negara kita adalah negara kepulauan yang memang dituntut untuk mau bersatu untuk menjaga keutuhan negara. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum. Di dalam Pancasila, terutama sila ketiga, mengajarkan untuk kita senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi kita. Hal ini nantinya akan bermuara pada semakin kuatnya persatuan di tengah lingkungan bangsa dan negara. Yang ketiga, memperluas pergaulan. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, maka dengan mengenal banyak budaya, dengan mengenal kebinekaan, kita dapat lebih bijaksana ketika menyikapi perbedaan yang ada di sekitar kita. Dan yang pasti, kita akan lebih mencintai bangsa kita. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi dalam bergaul. Salah satu amanat dari Pancasila, yaitu Sila Persatuan Indonesia, adalah tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun. Diskriminasi yaitu membedakan perlakuan, pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara atas sebab apapun, misalnya jenis kelamin maupun sara, tingkat pendidikan dan lain sebagainya, tingkat ekonomi, itu juga termasuk ketika kita mendiskriminasikan orang berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Prinsip persatuan. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Dalam kemajemukan yang terdapat di Indonesia, sudah selayaknya setiap individu mengakui adanya perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Namun, perbedaan itu hendaknya kita buat sebagai pemersatu. Kita buat sebagai suatu kekayaan, bukan karena kita berbeda maka kita terpecah belah, Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme berarti mencintai bangsa sendiri. Contohnya, memakai produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab pada setiap individu itu baik kepada Tuhan, diri sendiri maupun kepada sesama. Setiap warga negara itu berhak atau mempunyai kebebasan untuk berpendapat, tetapi pendapat yang bertanggung jawab. Bebas melakukan segala sesuatu, tapi tetap dalam koridor tanggung jawab. Yang keempat, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berarti kita mengetahui dan mengenal bangsa kita. Mengetahui mengenal wawasan Nusantara bagi setiap warga, maka akan kita punya rasa senasib sepenanggungan. Sehingga tujuan bangsa akan tercapai. Yang kelima, semangat pembangunan. Pembangunan yang terjadi setelah Indonesia merdeka ini perlu diisi dengan semangat persatuan agar masyarakat hidup adil dan makmur. Makna persatuan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, persatuan dan kesatuan akan menimbulkan rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap toleransi harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan
dan kekeluargaan, gotong royong, serta sikap nasionalisme. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Pada pembahasan mendatang, kita akan membahas mengenai menghargai jasa tokoh-tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Tetap semangat untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Kita bersatu, bangsa maju.